Hari ini kita masuk ke seksi yang agak lain dari biasanya karena hari ini Intan kedatangan seorang praktisi Pak Ce dan Feng Shui yang sangat pengalaman. Sylvia, halo. Kita bakal ngebahas hal-hal yang seru seputar rezeki, seputar jodoh, seputar karir. Pokok topik yang bisa bikin kamu mikir, bener juga ya, kenapa belakangan ini kok sial terus? Ternyata posisi kasurku salah. Fix, habis gini langsung ganti furniture. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini new release ya. Gambar Kuan Yu dioperasi Dr. Hua Tuo. Ini salah satu scene mind blowingnya Samko, di mana biasanya orang kalau dioperasi itu tidur, Kuan Yu malah main Wei Ji. Wei Ji itu caturnya China. Ini new release nih, open PO sampai tanggal 12 Mei. Selain gambar Kuan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Ada berbagai macam efek. Ada efek glow in the dark, jadi kalau di petengan itu nyala. Ada efek rainbow, jadi kalau kena cahaya hologramnya keluar. Ada efek emas, kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh. Ada juga yang tanpa efek. Bisa tulisan besar, bisa tulisan kecil, polo shirt juga ada. Selain custom marga juga ada gambar-gambar tokoh-tokoh Samko seperti Zhuge Liang yang dipakai C. Sylvia ini, Kuan Yu, Cao Zhelong, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, 5 Jenderal Macan, 3 Bersaudara. Teman-teman bisa cek macam-macamnya di Topi atau di Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Halo Sil, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama sekalian latar belakang kayak gimana? Ya, nama saya Sylvia. Saya sehari-hari bekerja sebagai penerjemah Mandarin dan Inggris, baik lisan maupun tertulis. Nah, awal saya pertama kali belajar itu dari kebiasaan saya waktu kecil itu suka sekali baca komiknya Samko sih. Oh, sama. Betul. Dan dari tokoh Samko itu dari semua tokoh Samko yang ada, itu saya paling suka sama Zhuge Liang. Oh, pantas begini juga Liang. Loh, kamu Samko beli sing novel apa? Novel sing Mandarin asli atau sing terjemahan? Bukan, waktu itu dikasih orang, jadi saya nggak tahu siapa. Terus habis itu satu dus buku itu banyak. Nah, itu salah satunya itu ada komiknya Samko. Dan saya itu waktu itu sangat terkesan ya sama Zhuge Liang ini. Kok ada ya manusia yang sepinter itu, yang sehebat itu sampai merancang sebuah strategi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya waktu kecil kan sering ya diperdengerin sama orang-orang rumah itu lagu-lagu Mandarin, tapi nggak ngerti artinya. Jadi sudah ada ketertarikan ke situ. Lalu SMP saya belajar bahasa Mandarin dari guru dari Taiwan datang ke bukan private, di sebuah tempat ibadah. Kemudian saya belajar sama beliau bahasa Mandarin. Kemudian saya waktu sudah agak sedikit dewasa, mulai kuliah itu masih suka baca-baca novelnya Samko, ceritanya Samko, masih senang sekali. Lalu saya kepikir, ini Zhuge Liang ini belajar ilmu apa sih? Kok dia itu bisa jadi pinter kayak gitu. Jadi saya mulai cari-cari, kemudian ada yang bilang, oh Zhuge Liang itu belajar Jimen Dongjia. Jadi dia menguasai itu, makanya dia bisa merancang strategi perang. Nah, saya tanya-tanya, kemudian coba tanya sana sini, cari info. Lalu ternyata ada, kalau mau belajar Jimen itu harus belajar dulu Pak Ce. Harus belajar dulu Feng Shui. Lalu 64 heksagram. Jadi nggak bisa langsung ke Jimennya. Begitu. Terpaksa berarti. Jadinya belajarnya ya udah mulai dari Pak Ce aja dulu. Belajar Pak Ce, kemudian setelah Pak Ce saya lanjut ke Feng Shui, tapi Feng Shui-nya Feng Shui dasar ya, karena kan tujuan saya memang ke Jimen. Jadi Pak Ce saya kuatin, kemudian Feng Shui saya belajar dasarnya, lalu juga belajar 64 heksagram, dan akhirnya saya belajar Jimen sekarang. Gitu. Akhirnya boleh peserta berapa tahun untuk belajar Jimen?
Belajar Pakce pertama kali tahun 2018 sama salah seorang master di Surabaya sini. Kemudian kita kena pandemi, kita nggak bisa belajar kan. Gurunya juga nggak bisa ngajarin juga. Akhirnya vakum sampai tahun 2023, lanjut lagi saya belajar, lalu belajar Feng Shui dasar di situ, belajar lagi sama guru yang lain, lalu juga belajar 64 heksagram. Kemudian baru saya tahun ini belajar Jimen. Waduh, dari 2018 berarti. 2018. Akhirnya baru belajar Jimennya baru Sekarang. Oke. Kita mulai dari Pak Ce dulu ya guys ya. Pak Ce itu bisa ngitung apa aja sih? Jodoh bisa? Bisa. Jadi menganalisa untuk jodoh, kemudian karir, bakat dan minat kita, kemudian juga keluarga. Jadi kalau kondisi keluarga kita, papa mama kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, itu Keluarga bisa. seperti apa maksudnya? Keluarga seperti apakah kedua orang tua kita itu dari keluarga yang mampu untuk menyekolahkan kita. Masa Kemudian gitu aja Pak Ce? Itu ada, kan loh, ada. sik toh, kalau keluarga yang mampu apa enggak itu kan sudah kelihatan maksudnya, enggak perlu dihitung kan sudah kelihatan ya. Tapi kalau di Pak C itu ada sih. Jadi kondisi keluarga kita. Maksudnya segini lagi musim soge, segini lagi bangkrut gitu kan? Tidak. Tapi biasanya bisa menganalisa apakah orang tua kita ini mampu untuk menyekolahkan kita, gitu. Dari segi itunya, dari segi kemampuan finansial, gitu. Oh, terus untuk tanggal buka usaha juga bisa? Tanggal buka usaha ya bisa. Jadi tanda tangan kontrak. Cari tanggal merit juga. Tanggal merit harus dilihat kedua pasangan biasanya. Jadi si cowok sama si cewek nanti dihitung masing-masing, kemudian nanti dicari untuk unsur yang cocok untuk keduanya ini apa, nanti baru carikan. Kamu bisa ngitung no itu? Kalau itu harus buka kalender tongsunya sih. Setelah dihitung ya, dihitung untuk elemen apa yang bagus untuk kedua pasangan, kedua orang ini nanti baru dilihatkan di kalender tongsu. Kalau orang tanya jodoh kok gak dapet jodoh gitu, bisa ngitung ke? Itu bisa dianalisa juga ke. Kamu bisa? Ya, pernah diajarin sama guru aku juga. Terus bisa apa lagi? Bisa cari tanggal hoki buat belanja diskonan? Kalau belanja diskonan itu belum sih, tapi umumnya yang paling sering ditanyakan itu tanggal untuk buka usaha, kemudian pindah kerja, kemudian juga untuk tanda tangan kontrak, kemudian untuk merit, sangjit atau tunangan, itu umumnya yang itu. Kalau misalkan nih ada orang minta tolong tanya ke kamu, tanya misal entah tentang jodoh lah, tentang apalah, terus ternyata Pak Ce-nya itu jelek, bisa nggak itu dirubah dengan puasa kayak apa kayak itu bisa nggak? Kalau Pak C itu kan seperti peta hidup kita ya C ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira apa yang akan kita lalui. Tapi di situ juga kita kalau untuk masalah kurang hoki apanya gitu. Kita mesti tahu dulu, misalnya kurang hoki di pekerjaan. Apakah mungkin pekerjaannya itu kurang cocok dengan elemennya dia yang menguntungkan? Nah itu kita bisa analisa. Misalnya, orang ini itu hokinya untuk pekerjaannya ini cocoknya di bidang api misalnya. Nah, tapi ternyata dia bekerjanya di bidang tanah, otomatis juga nggak sesuai kan. Jadi kita bisa bantu arahkan, kalau api itu berarti kamu cocoknya untuk sebagai koki misalnya, atau misalnya sebagai marketing. Marketing itu kan harus menawarkan dengan berapi-api, dengan semangat, nah gitu. Sedangkan kalau misalnya koki ataupun yang punya usaha catering, pastinya kan masak ya, masaknya pakai elemen api. Nah itu jadi bisa diperbaiki, istilahnya seperti diperbaiki dari sisi itu. Misal ada orang ngitungno ke kamu jodoh gitu ya, terus orang ini ternyata dapat jodohnya itu mari mbok hitung itu di atas kepala 4 gitu. Lah terus bisa nggak misalkan orang itu
tanya ke kamu melakukan ritual apa gitu supaya jodohnya itu cepet dateng, misal kepingin sebelum kepala 4 gitu, bisa nggak? Kalau ritual nggak ada, karena memang apa yang saya pelajari ini memang semuanya menghitung sih. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus, itu nggak ada. Tapi ya memang kita bisa usahakan ya. Jadi misalnya dengan berteman, kemudian cari kenalan yang lebih luas, itu masih bisa memungkinkan. Karena kan konsepnya dari ilmu ini adalah Tian Ti Ren ya. Jadi ada faktor langit, ada faktor buminya juga, ada juga faktor manusianya. Kalau misalnya faktor langitnya kurang bagus, ya kita bisa perbaiki dari faktor manusianya. Jadi dengan berlaku kayak tadi Cici bilang, gimana kalau misalnya jodoh ya dengan berteman yang lebih banyak, atau juga mungkin jadi Pak Conya bisa berubah gitu kan. Pak Co itu berdasarkan tanggal lahir. Iya, kalau dihitungkan lagi lah ya sama aja. Pak Co itu memang adalah peta hidup kita sih, tapi kita di situ bukan berarti kita langsung menyerah. Kalau misalnya kita menyadari ada yang harus kita perbaiki atau ada yang mungkin kurang baik, tapi ini hidup kita, jadi kita yang punya kendali atas nasib kita. Jadi kalau misalnya kita banyak jodoh tadi ya, misalnya waduh ini kok aku nggak dapat jodoh, atau kalau misalnya dilihat kok kayaknya ini jodohku ini telah datang, apa yang harus kulakukan. Nah, kita bisa memperbaiki diri, misalnya memantaskan diri, belajar yang lebih baik, atau cari kenalan yang seluas mungkin, networking, kemudian juga apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa menjemput jodoh itu sih. Karena Pak C itu sekali lagi, karena itu adalah peta hidup kita, berarti kita yang punya kuasa dan mengontrol hidup kita, fungsinya itu. Loh, Pak C itu bukannya kalau misalkan oke lah, ya namanya orang cari jodoh kan pasti networkingnya itu digalakkan, ya kan. Tapi kan celingnya itu kan nggak semua orang. Kadang-kadang ketemu sama orang sing baik, sudah wis speknya tuh spek dewa banget, spek suami banget, tapi nggak ada celingnya kayak gitu. Pak C itu bukannya ngitung ini ketemu celingnya kayak gitu, enggak. Jadi Pak C itu memang peta hidup kita yang tadi seperti aku bilang. Tapi sekali lagi itu nanti juga kembali ke diri kita, bagaimana kita menyikapi, kemudian bagaimana kita nanti hidup kita, bagaimana langkah ke depan, bagaimana kita yang atur strateginya. Aku cuman bisa menghitungkan Pak C-nya seseorang kalau misalnya dia itu ketemu jodohnya itu di usia 30 atau 40 tahun sih. Tapi pernah ada aku menangani kasus, itu ceweknya waktu aku hitung, itu dia perkiraan menikah itu di usia 30 tahun. Tapi ternyata pada kenyataannya dia 25 tahun sudah menikah, C. Jadi gimana pun itu tetap kita yang kontrol hidup kita. Terus orang misalkan kembar nih ya, berarti takdirnya sama dong. Itu kan tanggal lahir, jam, waktu itu sama semua kan? Beda detik doang kan? Kalau misalnya lahir kembar itu beda sih. Jalan hidup juga pasti beda. Karena kalau di Pak C itu, kalau misalnya ada anak yang lahir kembar, maka yang anak kedua itu dianggap dihitung di jam setelah itu. Di jam setelah itu, misalkan jam 1 jadi jam 2 gitu. Mundur jamnya atau mundur menitnya atau? Gini, kalau di ilmu Pak C itu hitungan jamnya itu setiap 2 jam sekali. Oh alah. Gitu. Oke. Kan ada 12 show ya. Kalau di Cina kuno dulu itu satu show itu misalnya jam macan, itu jam macan jam 3 sampai jam 5. Jadi kalau misalnya ada anak yang lahir di jam 4 pagi, dia tetap dihitung di jam macan. Tapi kalau misalnya dia punya adik kembar yang lahirnya itu beberapa menit setelahnya, maka akan dihitung di jam berikutnya, di jam 5 sampai jam 7. Itu jam kelinci. Oke. Jadi pasti hitungannya beda lagi. Terus ada omongan kalau pasangan usia 3, 6, 9 selisihnya segitu tuh katanya nggak cocok ya? Ya itu kata orang-orang dulu juga. Pernah ada yang bilang kayak gitu sama aku. Tapi kalau dalam hitungan Pak C itu tidak selalu seperti itu, C. Gitu. Karena setiap orang itu kan bagan Pak C-nya itu ada 4 pilar. Kalau yang dibilang orang itu nggak cocok karena beda usia tersebut, itu hanya dilihat dari tahunnya saja.
Padahal kalau pace itu kan ada unsur tahunnya, unsur bulannya, unsur harinya, unsur juga jamnya. Nah, ini harus dihitung semua. Misalkan nih, Sil, ada orang sih minta dihitungkan usahanya ke kamu. Lah terus ternyata misalkan nih ya keluar kalau orang itu nggak cocok buat bisnis gitu loh. Tapi orang ini itu kepengen banget bisnis. Nggak bisa kah itu dirubah? Pertama-tama kita dalam pace itu ada yang namanya konsep waktu, Ci. Jadi kalau dari waktu itu kan kita bisa tahu ya mana waktu-waktu yang oke, mana waktu-waktu yang kurang bagus. Nah, kalau misalnya orang ini kalau kita lihat dari chartnya itu ternyata kurang cocok untuk bisnis, ya memang kita anjurkan untuk bekerja sesuai dengan elemen yang cocok buat dia. Oh. Jadi kalau misalnya dilihat, oh ternyata dia ini cocoknya sebagai profesional, ya kita akan sarankan jadi profesional aja. Kalau misalnya dia cocoknya di elemen logam misalnya, oh berarti sebagai pengacara, sebagai advokat ini cocok. Tapi kalau tetap ingin berbisnis, misalnya pengen ngotot nih, aku pengen bisnis, meneruskan bisnis usaha keluarga misalnya, seperti itu. Nah kita akan lihat juga untuk di masa-masa mana yang dia itu kurang lebih bisa punya waktu yang oke untuk memulai usaha. Gitu. Oh lah, kalau misalkan melanjutkan usaha orang tua, ngapain dicari tanggal yang oke buka usaha? Kan sudah buka dari zamannya orang tua. Perpindahan. Karena Pak Cok orang tua sama anak kan beda ya, Ce ya. Jadi kalau misalnya mau meneruskan usaha orang tua, otomatis nakodanya udah ganti. Jadinya kita sarankan untuk cari hari yang baik untuk memulai usaha untuk orang ini. Jadi mesti kayak gunting pita lagi. Betul. Gitu. Oh oke. Poin penting yang lain itu adalah tidak semua orang cocok jadi pengusaha kalau berdasarkan ilmu pace. Jadi memang kita itu membawa bakat dan minat kita masing-masing. Akan jauh lebih afdol kalau misalnya itu kita bekerja berkarir di bidang yang kita memang ditakdirkan di situ. Nah, jadi yang elemennya bagus di situ. Itu akan lebih selaras karena kita sebagai manusia selama hidup itu kan pasti ada naik turun ya, Ci ya. Kapan apa kita tahu-tahu bisa berjaya, tahu-tahu dapat cuan itu begitu mulus, tapi suatu saat itu bisa seret. Nah, kalau misalnya kita itu bekerja di bidang yang elemennya cocok dengan kita, kalaupun di masa-masa sulit itu kita masih bisa bertahan. Oh. Pak Jo itu kan tadi bisa ngitung no jodoh pasangan. Kalau anak juga bisa, nanti kita punya anak berapa gitu? Oh nggak bisa. Kalau untuk menghitung anak kita akan punya anak berapa itu nggak bisa. Tapi kita bisa lihat dari Pak Jo kita itu kira-kira itu anak kita itu akan bisa mendukung kita nggak? Atau bisa berbakti sama kita nggak? Dan setelah anaknya lahir? Enggak. Jadi dari Pak Jo kita dan juga Pak Jo pasangan kita. Oh. Tuh. Jadi kalau di Pak Jo itu kan ada 4 pilar ya, Ce ya. Jadi yang pilar tahun itu melambangkan hubungan kita sama lingkungan sekitar kita. Kemudian pilar bulan itu melambangkan hubungan kita dan rekan-rekan kerja kita dan juga keluarga kita. Juga termasuk kalau misalnya kita punya rekan bisnis. Nah, lalu ada juga yang namanya pilar hari. Pilar hari itu melambangkan kita dan juga pasangan kita. Nah, kalau anak ya itu tadi di pilar jam. Jadi apakah anak kita itu bisa berbakti atau bisa support kita? Nah, itu lihatnya dari pilar jam. Itu tadi tentang seputar Pak Jo. Sekarang kita masuk ke Feng Shui. Kalau Pak Jo tadi itu kan ngitung jodoh, karir. Kalau Feng Shui itu ngitung rumah ya? Nggak cuma rumah aja, Ci. Jadi kalau Feng Shui itu ada untuk ngitung rumah, untuk ngitung apartemen, kantor, dan juga kuburan. Oh, kuburan bisa yo? Kuburan bisa juga. Tapi sekarang kalau ilmu Feng Shui kuburan tuh sangat jarang yang ngajarkan karena sekarang ini kan banyak yang dikremasi. Oh. Jadi orang-orang lebih banyak yang kremasi kan karena harga tanah itu semakin mahal, juga kesulitan untuk merawatnya juga. Loh, Feng Shui kuburan itu maksudnya apa? Supaya orang itu baik untuk orang itu masuk surga atau baik buat keluarga yang ditinggalkan? Untuk orang tersebut dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Oh. Jadi harus hadap kemana supaya anak keturunannya ini paling tidak hidupnya itu masih oke lah. Masih hidupnya itu tidak sampai terlunta-lunta.
Nah, terus kalau misalkan Pak Ce itu kan butuh tanggal, jam, tahun lahir, iya kan? Kalau Feng Shui butuh apa? Butuh luas rumah gitu. Kalau Feng Shui lihat dulu sih, Feng Shui-nya Feng Shui apa. Kalau yang Feng Shui rumah itu butuh kuanya suami istri. Jadi suami istri itu dihitung tanggal lahirnya, kemudian dicari kuanya, mingkua, angka kua, dicari angka kuanya. Nanti dipadukan, kemudian nanti praktisi Feng Shui akan mencoba menganalisa arah yang baik ini yang mana untuk pasangan suami istri ini. Gimana cara sederhana ngecek rumah kita itu hoki apa enggak? Kalau secara hoki, atau kita ngomong ideal ya, itu seperti prinsip pada umumnya. Jadi tidak boleh di bawah jalan raya. Jadi jalannya itu di sini, rumahnya di bawah. Itu tidak boleh. Kemudian di bawah jembatan, lalu di dekat kuburan, tidak boleh di dekat tempat pemotongan hewan, rumah ibadah. Paling enggak jaraknya itu antara 500 sampai 1 km lah minimal. Tuh. Kalau misalkan nih ya, aku beli rumahnya itu sudah lengkap, kita tinggal masuk doang. Tapi ternyata feng shui-nya itu jelek, itu bisa nggak? Apa bisa dirubah tanpa renovasi besar-besaran? Oh ya, biasanya praktisi feng shui akan ngecek dulu apa yang perlu diperbaiki. Misalnya di sektor mana, misalnya katakanlah, mungkin kerezekiannya terganggu di sektor mana yang mungkin kira-kira perlu diperbaiki. Jadi itu sangat-sangat personal, nggak bisa dipukul rata, harus seperti itu. Misalnya rumah yang hoki itu yang menghadap ke arah tertentu, misalnya menghadap ke arah utara. Bukan berarti semua rumah yang menghadap utara itu cocok. Ya, itu juga kalau misalnya misalnya Cici pindah ke rumah baru, nah itu juga harus dihitung. Nah, kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, ya sektor itu yang perlu diperbaiki. Jadi apakah perlu direnovasi secara kecil-kecilan ataupun besar-besaran, nanti ya tergantung hasil penghitungannya tadi. Lah kalau misalkan ibu dan anak, misalkan orang tua dan anak, misalkan ini ya, misalkan si orang tua itu cocok feng shui-nya tinggal di sini, terus orang tuanya itu misalkan memang sebelum bangun rumah itu tanya feng shui, sudah dibangun, lah terus ternyata orang tuanya ini meninggal, gitu ya, kan diturunkan ke anak. Feng shui-nya kan berubah lagi ya itu? Iya, berubah lagi, karena kan anak sama orang tua beda tanggal lahir. Terus rombak lagi gitu? Pasti ada yang dirombak. Kemudian juga angka kuanya juga pasti beda antara ayah, ibu sama anaknya. Itu sebabnya juga kalau misalnya rumah warisan yang mau nempatin tuh anaknya, itu juga perlu disesuaikan lagi. Apa ada barang atau warna tertentu yang bisa ningkatin energi positif di rumah gitu? Nah, energi positif yang dimaksud ini energi yang untuk apa? Misalkan untuk kerezekian atau untuk kesehatan, itu kan macam-macam. Setiap orang nggak sama ya kebutuhannya. Jadi ya perlu untuk personal. Jadi penghitungan feng shui-nya itu personal, disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Jadi kalau dipukul rata di sini ya nggak bisa gitu. Rumah Hook itu katanya bagus ya. Terus kalau rumah tusuk sate itu katanya jelek. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kalau rumah Hook itu biasanya orang lebih pilih karena kan tempatnya lebih luas pastinya. Terus tempatnya lebih mudah ditemukan ya. Demikian juga kalau misalnya rumah yang tusuk sate itu karena kan dia tempatnya itu langsung mengarah ya, huruf T gitu. Jadi energinya itu langsung tabrakan. Sebenarnya kalau rumah Hook itu juga ada risikonya ya, seperti. Tapi memang bagus rumah Hook itu. Lihat lagi seperti tadi yang sebelumnya aku katakan, itu lihat lagi kecocokannya dengan yang punya rumah. Jadi dicari juga angka kuanya. Tapi kalau aku dari pengalamanku selama ini, biasanya untuk meredam energi yang kurang baik itu di depan rumah itu biasanya ditanam pohon-pohon yang agak tinggi, entah itu di rumah Hook ataupun yang rumah tusuk sate. Jadi ditanam pohon-pohon yang berarti tinggi. Berarti intinya rumah tusuk sate itu pasti jelek, soalnya energinya tabrakan, iya kan? Kalau memang dari segi feng shui memang itu jelek. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nih beli rumah di situ, ya biasanya dikasih itu pohon itu tadi. Lah kalau misalkan rumah Hook itu berarti belum tentu bagus. Kalau rumah tusuk sate pasti jelek, kalau rumah Hook belum tentu bagus juga gitu energinya ya kurang lebih sama dengan tusuk sate tadi. Seperti
Jelek lah. Seperti misalnya gini, misalnya kalau aku pernah ke mall itu ya, kalau aku tuh keburu-buru mau ke kamar mandi, itu kalau aku buru-buru itu pasti tabrakannya ya di persimpangannya itu kan seperti hook juga itu, Cek. Nah itu juga kalau di rumah hook itu aku nggak selalu bilang pasti bagus atau jelek ya, tergantung juga tadi angka mingguannya juga, posisi arah hadap rumahnya juga yang berpengaruh. Tapi ya itu tadi umumnya orang-orang itu menanam pohon-pohon di depan, tapi nggak langsung di depan pintu ya. Hook itu bukannya dipercaya bagus, enggak ta? Tergantung. Memang ada yang suka rumah di hook karena kan ya lebih besar, lebih mudah ditemukan, tapi juga kan ada persimpangan energi tadi. Antara ini misalnya rumah hook, terus habis itu ada kendaraan mau lewat sini, ini kan pasti ketemu juga di sini. Nah posisinya memang mungkin tidak separah yang tusuk sate, tapi tetap ada persimpangan energi di sini. Jelek berarti? Belum tentu. Tergantung kuahnya juga arahnya kemana. Soalnya dengarku malah rumah hook itu baik dari feng shui. Ada tergantung. Jadi semua itu kembalinya nanti ke personal. Oke. Ini sing lagi dibicarakan banyak orang itu feng shui periode 9. Feng shui periode 9 itu apa sih? Nggak ngerti sih aku. Kalau feng shui periode 9 itu adalah energi alam semesta yang mempengaruhi ya. Jadi kalau di feng shui itu berlakunya mulai dari tahun 2024 kemarin sampai nanti tahun 2043. Ya, ini energinya adalah energi api, diwakili oleh trigram Li yang mewakili wanita. Jadi kita bisa lihat fenomenanya sekarang ini banyak cewek-cewek yang sudah mapan ya secara ekonomi, punya jabatan tertinggi di baik itu di pemerintahan ataupun di swasta, punya keuangan yang bagus juga. Nah itu energinya ini akan lasting sampai 2043. Oke, itu tadi obrolan Intan hari ini dengan C. Silvi. Kalau teman-teman pengen dibacakan Pak Ce atau Feng Shui, teman-teman bisa hubungin C. Silvi ini yang linknya ada di deskripsi. Ada link IG, link TikTok. Shesheni Kuan Kan, Cai Jen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.